Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai desain grafis ya. Pendahuluan dulu ya, pengenalan apa itu desain grafis, ya. Kok ada tambahan multimedia, kenapa? Nah, dan kenapa kok kita perlu belajar desain grafis multimedia. Yuk langsung saja kita membahasnya ya. Jadi desain grafis, apa sih desain grafis? Jadi ini ada dua kata kunci ya, dari desain grafis ini merupakan pemecahan masalah yang kaitannya dengan komunikasi visual. Secara visual melalui media datar. Media datar itu apa sih? Media datar itu media yang permukaannya dua dimensi atau biasanya ada dimensi panjang dan dimensi lebar. Nah, ya. Jadi dari sini ada kata kunci ya, kata kuncinya pemecahan masalah. Masalah apa? Nah, ada banyak masalah sebetulnya. Nah, yang bisa dipecahkan dengan desain grafis. Dan dalam pemecahan masalah mengedepankannya apa? Komunikasi. Ya. Kalau biasanya kita mendengar istilah kata komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah cara kita ngomong ya. Nah, menyampaikan ide, pendapat, gagasan secara audio visual ya. Ya. Kalau kita ketemu teman kita, kita ngomong, "Halo, apa kabar?" Nah, kita dengar suaranya, kita lihat wajahnya, kita melihat mimik bibirnya, mimik matanya ya, mimik mata ya, sorot mata ya, ekspresinya bagaimana lah. Tapi ini kan ada dua dimensi, kita pakai media dua dimensi panjang lebar, tapi kita harus bisa mengkomunikasikan secara visual. Ya, hanya visual ya, tanpa audionya, ya, tanpa ada suaranya. Wah, jadi bagaimana kita menyampaikan pesan secara visual saja. Wah, ini challenge. Nah, nah, di dunia desain grafis ini dinamikanya sangat cepat, ya, sangat cepat. Kalau dulu mungkin medianya masih media konvensional, pakainya kertas, ya mungkin zaman dulu tuh juga sudah ada desain grafis ya. Zaman belum ditemukannya tinta, ya. Orang-orang zaman dulu mungkin menuliskannya dalam batu ya. Nah, seperti kita temui ada prasasti-prasasti ya. Nah, tapi dengan ditemukannya tinta jadi koran, majalah dan lain sebagainya. Dan sekarang koran, majalah, eh, media-medianya tidak semasif dulu ya. Sekarang lebih ke arah media elektronik. Nah, media elektronik bagaimana tantangannya supaya kita bisa menarik audiens supaya mau melihat ke karya kita. Dan menarik pun belum cukup. Bagaimana bisa menarik dan pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai di audiens ya atau pendengar. Nah, maka dari itu karena dinamikanya sangat cepat, kita harus mempunyai passion ya, mempunyai kemauan, keinginan, hasrat untuk selalu update ya. Jadi kalau yang dulu pakai medianya kertas ya, pakai hitam putih mungkin ya, bagaimana cara supaya menarik lah. Sekarang kalau pakai apa banyak videotron, ya, banyak spanduk ya, secara elektronik ya, ya, membuat logo misalkan, bagaimana supaya orang bisa tahu, "Oh, itu kenapa sih kok logonya seperti itu? Pesan maknanya apa?" Kita bisa tahu. Nah, jadi mau tidak mau kita harus terus berlatih dengan rasa curiosity atau penasaran yang tinggi. Nah, jadi eh, itu yang ingin kita bangun bersama supaya ada rasa penasaran. Nah, dan desain grafis sendiri bukanlah seni ya, bukan seni. Nah, maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau seni murni ya mungkin banyak yang sudah tahu seni seperti apa bisa komentar ya. Itu kan biasanya seni dari motivasi personal. Nah,
dan sangat ekspresif. Oh saya senang menggambar, berseni, nyeni sekali, gambarannya, abstrak, bagus, dan penilaiannya pun sangat subjektif kalau seni murni. Nah, tapi di desain grafis ini pekerjaannya karena tadi ada unsur harus komunikasi, ya, harus komunikasi, ya, maka ujungnya komunikasi itu harus bisa dalam tanda kutip memenuhi kebutuhan klien, pengguna. Nah, klien yang membayar kita siapa? Klien yang menggunakan karya kita siapa? Nah, ya, nanti akan kita pelajari ya. Jadi oleh karena itu seninya sebetulnya dalam menggali kebutuhan klien. Ya, klien itu tujuannya apa sih? Keinginannya apa sih? Nah, kita harus tahu. Misalkan kalau dalam membuat, tadi saya sudah kasih contoh membuat logo. Ya, ini tolong buatkan logo ya. Kita harus tahu dulu latar belakang perusahaannya, latar belakang organisasinya, latar belakang dari apa? Kebutuhannya seperti apa dan tujuannya apa? Membuat visi misinya perusahaan apa? Visi misinya organisasi apa? Harus bisa kita tuangkan dalam logo tersebut. Nah, dan beda dari seni, kalau seni kan subjektif ya. Dari orang mungkin ada yang melihat suatu lukisan, wah nilainya seninya tinggi. Tapi mungkin bagi orang yang tidak tahu seni, itu gambar apa sih itu sih? Rak cetha ya, ndak jelas gitu kok harganya kok mahal ya. Masa mau dihargai mahal kan ya ndak masuk akal. Tapi bagi orang yang mengetahui nilai seninya, wah itu mau harganya semahal apapun dibayar. Ya, tapi kalau desain grafis ini penilaiannya sangat objektif ya, mempunyai tujuan yang jelas dan dapat diukur. Nah, dapat diukur. Nah, desain grafis bukanlah seni komersial. Ya, seni komersial maksudnya seni yang bisa diperjualbelikan ya maksudnya ya. Nah, karya-karyanya. Nah, di seni, maksudnya seni komersial ini memisahkan antara fotografi, ilustrasi, dan desain. Nanti akan kita lihat letaknya desain grafis itu di sebelah mana sih? Positioningnya sebelah mana? Jadi desain grafis ini adalah kombinasi antara fotografi. Ini ada mata kuliah fotografi ya. Ada materi fotografi, ada ilustrasi, menggabungkan fotografi, ilustrasi, dan ada desain. Wah, ini bagaimana Pak maksudnya? Nanti akan kita lihat posisinya desain grafis itu di mana. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama mengambil gambar dulu, ya, mengambil gambar ya, bisa menggunakan teknik fotografi yang ada. Kemudian foto tersebut diberi tambahan ilustrasi, ya, ilustrasi atau gambar diagram untuk memahami maknanya supaya lebih jelas. Kemudian diberi sentuhan desain formal. Nah, desain formal itu seperti apa? Layoutnya diperhatikan, tidak asal-asalan, dan diberi tambahan pemberian kata-kata. Nah, berikan kata-kata. Nah, itulah desain grafis. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat gambarannya. Nah, gambarannya seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi area kerja desain grafis ini yang atas sendiri ada orang yang bekerjanya di bidang fotografi. Nah, kemudian ada yang lingkaran kuning, ini orang yang senang membuat ilustrasi, gambar ilustrasi. Dan ada bidang selanjutnya, yaitu bidang yang berwarna ungu nih. Nah, ungu ini desain,
orang yang senangnya desain. Nah, dan letaknya grafik desain atau desain grafis itu di mana? Di irisannya nih. Nah, irisan antara 3 buah bidang. Nah, campuran antara fotografi, ilustrasi, dan desain. Nah, jadi menggunakan ketiga ilmu ini ya, di irisan di tengah-tengahnya mengandung unsur ketiganya ini ya. Jadi itulah dari desain grafis seperti apa posisinya ya. Harapannya kita bisa mengetahui arahnya kemana nih desain grafis multimedia ini kemana. Nah, dan ada kata multimedianya. Multimedia itu apa? Multi banyak, media perangkat. Jadi banyak perangkat. Jadi kita menerapkan graphic design di banyak media. Kita menerapkan desain grafis yang tak lain gabungan antara fotografi, ilustrasi, dan desain ya di berbagai macam perangkat. Nah, jadi itu kira-kira ya pengenalan mengenai desain grafis multimedia. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silahkan dan saya akhiri happy coding.